Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kali ini kita berkesempatan untuk berjumpa lagi di channel Saung PRW untuk melakukan kelanjutan kita untuk ngaji bareng PRW. Saudaraku semua, pada kesempatan ini saya ingin membahas surat Al-Muzammil. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas surat Al-Baqarah sampai ayat 29. Namun saya selang dulu ya, karena kalau mau menunggu selesai surat Al-Baqarah cukup lama waktunya. Jadi kita selingi dulu dengan kajian surat Al-Muzammil. Nanti akan kita lanjutkan lagi dengan kajian surat Al-Baqarah. Saudara semua, pada kesempatan ini untuk kajian surat Al-Muzammil saya bagi dua sesi karena ayatnya cukup banyak ya, ada 20 ayat. Di sesi pertama ayat 1 sampai 19, walaupun jumlahnya banyak tapi ayatnya pendek-pendek. Kemudian nanti sesi kedua ayat 20, walaupun cuma satu ayat tapi ayatnya cukup panjang, bisa setengah halaman dari mushaf. Saudaraku semua, sebelum kita lanjut, bagi Anda yang barangkali baru bergabung dengan channel ini, silahkan di-subscribe dan tekan tombol notifikasinya, gambar loncengnya, agar bisa mengikuti kajian-kajian yang dipersembahkan dari Saung PRW. Selamat mengikuti, kita mulai kajian surat Al-Muzammil. Untuk tema kali ini, saya beri judul surat Al-Muzammil, kupas tuntas metode ratil Al-Quran. Ya. Seperti apa? Ya tentu akan kita bahas kaitannya dengan surat Al-Muzammil. Kita mulai, kita baca dulu ayatnya seperti biasa. Bagi Anda bisa menyimak saja atau bisa mengikuti bacaan yang kita baca di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin kusminhu qalila au zid alaihi waratil qur'ana tartila inna sanulqi alaika qaulan saqila inna nasyi'atal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamu qila inna laka fin nahari sabhan tawila wazkurisma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajron jamila wazarni wal mukazzibina ulin na'mati wa mahilhum qalila inna ladaina ankala wa jahima wa ta'aman zaghsatin wa azaban alima yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu katiban mahila Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhaznahu ahza wabila fa kaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba as-sama'u munfatirun bihi kana wa'duhu maf'ula inna hazihi tazkirah faman syaa'a ittakhadha ila rabbih sabila. Shadaqallahul azim. Hadirin sekalian, ini satu halaman pas ya dalam satu lembar mushaf untuk mushaf yang standar. Kita lanjutkan dengan membahas kajian bahasanya. Dimulai dari ayat pertama, ya ayyuhal muzammil. Ya ayyuha, ini adalah huruf nida ya, artinya untuk huruf untuk memanggil. Al-muzammil adalah munada yang dipanggil. Nah, kalau yang dipanggil ini munadanya ini pakai alif lam, maka huruf panggilannya, huruf nidanya pakai ya ayyuha. Tapi kalau yang dipanggil tidak pakai alif lam, maka huruf nidanya cukup ya saja. Misalnya ya Ibrahim, ya Adam, ya Musa dan seterusnya ya. Ini harus pakai huruf ya saja. Tapi kalau pakai alif lam, ini munada huruf nidanya pakai ya ayyuha. Kemudian ayat keduanya, kum. Ya tadi Al-Muzammil itu dipanggil untuk apa? Untuk kum.
Kumnya ini adalah fi'il amr, domirnya anta. Antanya saat itu adalah Nabi Muhammad. Antanya saat ini adalah kita semua yang membaca surat Al-Muzammil ini. Kemudian kenapa jadi kumi? Ya, gitu ya. Nah, fi'il amr aslinya kum. Kemudian karena dia mau disambung dengan al-laila, maka mimnya dihidupkan pakai baris kasroh. Jadi kumil laila. Jadi fa'ilnya anta, fi'ilnya kum, kemudian al-lailanya menjadi maf'ulnya. Kemudian maf'ulnya ingat ya, dia baris fathah, ini ciri untuk mansub ya atau nasab. Kemudian mansub itu salah satu ciri untuk maf'ul dalam sebuah kalimat fi'liyah. Kemudian illa qalila, illa ini huruf istisna ya untuk pengecualian. Kemudian qalila itu adalah mustasnanya ya yang dikecualikan. Kemudian nisfahu au inkus minhu qalila ya. Jadi nisfahu au inkus minhu qalila. Nisfahu atau dari kata nisfu ya. Nisfu itu setengah ya. Nisfahu setengahnya ya. Hu-nya kembali ke al-lail. Jadi ini idofah ya. Dua isim jadi satu ya. Nisfahu, hu-nya kembali kepada al-lail. Au ini adalah huruf sambung ya, conjunction ya. Bahasa, mohon maaf, ada pernah yang bertanya kepada saya, mohon penjelasan ini istilah-istilah ini, cons, pron, and, kemudian p dan seterusnya ya. Nah, hadirin sekalian, saya kutipkan ini dari korpus Quran ya. Silakan Bapak Ibu buka di Google ya, di internet korpus Quran. Nanti setelah buka korpus Quran, ayat mana yang mau kita pelajari, yang mau kita kaji, silahkan saja diklik saja pilihan ayatnya. Nanti ada nih tampilan-tampilan seperti ini ya. Ini ada yang tampilan terjemahannya itu word by word ya, kata per kata. Ada juga yang pakai tree bank ya. Jadi kalau word by word ya urutannya kata per kata diterjemahkan. Nanti ada istilah-istilah ini, atau ini modelnya kalau pakai bagian begini tree bank ya. Nah, ini nanti ada semua lengkap di sana ya. Misalnya ini con-nya itulah conjunction, kata hubung ya, kata sambung. Kemudian ini verb ya, verb itu fi'il ya, kata kerja dan seterusnya ya. Silakan Anda buka sendiri. Kemudian kita lanjut. Awinkus ya, ini fi'il ya. Fi'il artinya fi'il amr juga ya. Kemudian domirnya anta, minhu berarti min ini huruf jar, hu-nya kembali kepada al-lail jadi jar dan majrur. Kemudian qalilan. Kalau ini unkus ya. Kemudian ini fi'il amr, domir anta, ini qalilannya adalah maf'ulnya. Berikutnya au lagi sama ini huruf sambung ya. Kemudian zid au zid ya, zid ini fi'il amr juga, domir anta. Kemudian alaihinya adalah kembali kepada hi-nya kembali kepada lail ya. Alaihinya ini huruf jar, jadi huruf jar dan majrur ya. Ini idofah ya. Kemudian untuk apa? Ini untuk warattilil Qur'ana tartila. Di sini wa-nya juga huruf sambung. Rattil hasilnya adalah rattil fi'il amr ya. Dari kata rattala yurattilu ya. Nanti ada tartilan, fi'il amrnya rattil. Biasanya fi'il amr itu kan baris terakhirnya mati ya, sukun ya. Tapi di sini rattil kemudian karena mau disambung dengan kata Al-Qur'an, jadi ini dihidupkan pakai baris kasrah, jadi rattilil Qur'an. Ini fi'il amr domir anta, ini kata kerjanya, fi'ilnya, ini fa'ilnya, kemudian Al-Qur'ana itu menjadi maf'ulnya, tartilan juga menjadi maf'ulnya. Tapi tartilan ini maf'ul untuk menguatkan ya, untuk menguatkan dari isi perintah ini ya. Jadi menguatkan kata rattil. Kemudian inna ini ada huruf ina dan na ya, ada huruf ina dan na. Jadi huruf ina yang pertama ini adalah dia fungsinya menasabkan isim dan merofakkan khobar.
Nah, isim yang dinasabkan yaitu naknya. Jadi digabung inna gitu ya. Kemudian naknya itu adalah pengganti dari nahnu. Jadi nahnu ini adalah isim innanya atau mubtada'nya. Kemudian sanulki alaika qaulan tsaqila ini adalah khobarnya. Ya. Kemudian khobarnya terdiri dari jumlah fi'liyah karena diawali dengan fi'il ya, dengan kata kerja. Sanulki ini sak yaitu itu artinya akan. Dia sebagai tanda untuk fi'il mudhari ya. Nulki itu domirnya nahnu ya, ini ada domirnya nahnu. Nulki ini fi'il mudhari domir nahnu, jadi ini fa'ilnya, ini fa'ilnya. Kemudian qaulan saqilan itu adalah maf'ulnya. Di sini barisnya fathah, kemudian tanda mansub ya. Tanda mansub ini adalah tanda maf'ul dari jumlah fi'liyah. Kemudian sakilan ini kaulan, ini sakilan. Kaulan ini tidak pakai alif lam, sakilan juga tidak pakai alif lam. Kalau isim yang tidak pakai alif lam atau nakiroh ya, isim nakiroh ketemu dengan isim nakiroh, maka sifatnya atau kedudukannya jadi sifat mausuf. Ini isimnya, ini sifatnya. Ya, jadi kaulan sakilan ini menjadi maf'ul dari sanulki, kemudian alaikanya ala ini huruf jar dan kaknya majrur. Jadi jar dan majrur. Jar dan majrur ini muta'alik ya, menjelaskan tentang sanulki. Berikutnya ada inna lagi, inna nasyiatan. Karena disambung jadi inna nasyiatal laili. Jadi nasyiatan ini barisnya fathah, ini dia mansub ya. Karena ada huruf inna, maka dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Maka nasyiata ini isimnya atau mubtada'nya, kemudian nasyiatal laili ini menjadi idhofah ya. Nasyiatal laili ini jadi idhofah dan ini menjadi isim dari inna atau mubtada'nya. Kemudian hiya asyadu wat'an wa aqwamu fila ini menjadi khobarnya ya. Nah, khobarnya bentuknya jumlah ismiyah, diawali dengan isim ya. Hiyanya ini jadi mubtada, asyadu wat'annya khobar, aqwamu filanya juga khobarnya ya. Wawunya ini ataf ya, mengikuti ke asyadu wat'an. Kemudian kita lanjut, inna laka fin nahari sabhan tawilan. Nah, ini ada huruf inna lagi ya. Huruf inna lagi di mana inna itu menasabkan isim dan merofakkan khobar. Nah, dari sini mana yang dinasabkan ya? Yang dinasabkan adalah sabhan tawilan ya. Nah, jadi ini isimnya atau ini mubtada'nya ya. Inna sabhan tawilan laka fin nahari begitu ya. Apa namanya? Urutan dari struktur bahasanya ya. Tapi tetap jangan, kalau ketika kita membaca jangan dirubah-rubah posisi ayatnya ya. Tetap kita membacanya innalaka fin nahari sabhan tawilan. Tapi untuk memahami urutannya adalah inna sabhan tawilan laka fin hari. Sabhan tawilan ini tanda fathah sebagai tanda nasab ya atau mansub. Kemudian dia mansub dari inna ya. Jadi ini isim inna. Kemudian sabhan tawilan ini sama-sama tidak pakai alif lam, berarti dia nakiro dan nakiro, maka dia ini isimnya, kata bedanya ini sifatnya tawilan ya. Nah, sabhan tawilan menjadi mubtada atau isim inna ya. Lakanya huruf jar dan majrur, fin nahari juga huruf jar dan majrur, ini menjadi khobarnya atau keterangan bagi sabhan tawilan. Kemudian ada perintah berikutnya, wazkur ya. Wazkur ini wawunya ataf ya, huruf sambung dari kalimat sebelumnya. Uzkur ini dari kata zakaro ya, zikron, uzkur ya, domirnya anta, jadi fiilnya zakaro atau uzkur, kemudian domirnya anta ya. Kemudian isma rabbika ini maf'ulnya ya. Karena ini isma, ini barisnya fathah, kemudian tanda mansub. Tanda mansub adalah salah satu tanda untuk maf'ul. Isma rabbika ini kalau disambung jadi idhofah ya. Ini isim yang tidak pakai alif lam, dia isim nakirah, tapi rabbika ini isim yang sudah ma'rifah ya.
Rabbika itu ada dua kata, robun dan ka ya. Robunnya satu kata, ka satu kata, dua kata digabung jadi satu namanya idofah. Kalau dia sudah jadi idofah dia sudah jadi ma'rifah ya. Jadi isma rabbika yang ini masih nakiroh, yang ini ma'rifah. Jadi nakiroh dengan ma'rifah jadi idofah ya, mudhof dan mudhof ilaih. Isma rabbika ini menjadi satu kesatuan dan ini menjadi maf'ul bagi uzkur. Kemudian wa tabattal, wa-nya sama, ini huruf sambung. Tabattal ini juga adalah fi'il amr ya. Tabattal fi'il amr, domirnya anta ya. Kemudian tabtilan. Tabtilan ini istilahnya maf'ul mutlak ya, maf'ul yang diambil dari kata kerjanya ya. Tabattal tabtilan. Nah, ini menjadi maf'ul mutlaknya, kemudian maf'ul yang untuk menguatkan istilah tabattal, kemudian ilaihi ini huruf jar dan majrur dia muta'alliq ya kepada tabattal, atau bisa juga menjadi ta'diyah ya, menjadi maf'ul dari tabattal. Berikutnya ayat ke-9, huwa rabbul masyriqi wal maghribi. Huwa ini apa namanya ini ya, ini ada tulisan tipis ya, ini huwa pengganti dari isim yang di atas. Di sini adalah Rabbika ya. Rabbika itu keterangannya adalah dia itu huwa itu Rabbul masyriqi wal maghribi. Rabbun ini isim ya, jadi dia mubtada, tapi sebenarnya kalau dari sini ya, dari ada huwa yang tipis ini menjadi mubtadanya, Rabbul masyriqi jadi khobarnya. Tapi khobarnya berbentuk jumlah ismiyah. Jadi ini Rabbul masyriqi dan Rabbul maghribi ya. Ini Rabbu al masyriqi ini menjadi idofah ya. Karena ini isim nakiroh, ini isim ma'rifah. Pakai alif lam ya. Jadi Rabbul masyriqi ini idofah, kemudian Rabbul maghribi ya, jadi wa Rabbul maghribi ini juga idofah ya, untuk menjelaskan kepada huwa. Jadi huwa mubtadanya, Rabbul masyriqi dan Rabbul maghribi ini khabarnya. Berikutnya la ilaha illa huwa. Kita suka mendengar misalnya atau suka membaca kalimat la ilaha illallah ya. Nah, di sini juga sama, la ilaha illa huwa. Huwa-nya adalah Allah. Jadi la ilaha illallah. Hampir sama ya. La ini huruf nafi ya, menyatakan tidak. Kemudian ilaha jadi isim nafinya ya. Isim la ya. Kemudian illa ini huruf istisna, huwa-nya adalah al-mustasna yang dikecualikan. Berikutnya fattakhizhu wakilan. Fa-nya ini huruf sambung ya, untuk menjawab perintah atau untuk menjawab keterangan yang di atas. Ittakhiz. Jadi kalau dibaca sambung jadi fattakhiz. Ittakhiz ini fi'il amr ya. Kemudian hu-nya adalah maf'ulnya. Fi'il amr domirnya anta. Jadi di sini ada fi'il dan fa'il dan maf'ul ya. Fi'ilnya ittakhiz, fa'ilnya anta, kemudian maf'ulnya hu. Kemudian wakilan itu menjadi maf'ul yang kedua ya. Dia barisnya fathah di akhir, kemudian ini tanda mansub ya. Tanda mansub itu tanda untuk menjadi maf'ul bagi jumlah fi'liyah atau kalimat yang berawal fi'il. Berikutnya ayat ke-10, wasbir ala ma yaquluna. Wasbir, wa-nya itu huruf sambung ya. Sambungan atau kelanjutan dari ayat sebelumnya, kalimat sebelumnya. Isbir atau wa isbir atau disambung jadi wasbir. Ini fi'il amr ya, domir anta. Kemudian isbir dari apa? Isbir dari ala ma yaquluna. Ala-nya huruf jar, berarti ma-nya adalah majrur. Nah, ma-nya adalah isim mausul. Maka isim mausul itu perlu dijelaskan dengan jumlah silah. Di mana silahnya adalah yaquluna. Yaquluna ini fi'il dan fa'il. Fi'ilnya yaqulu, fa'ilnya hum ya, mereka. Berikutnya
wahjurhum hajron jamila. Di sini uhjurhum ya, jadi wa itu huruf sambung dari kata wasbir yang pertama. Kemudian uhjur juga fi'il amr, domirnya anta, humnya maf'ul ya. Jadi ini fi'il fa'il maf'ul, fi'ilnya uhjur, fa'ilnya anta, humnya maf'ul. Kemudian hajron jamilan ini maf'ul mutlak ya. Jadi maf'ul yang diambil dari fi'ilnya. Di sini uhjur, maf'ulnya hajron jamilan. Hajron ini isi maf'ul karena dia berbaris fathah ya, salah satu tanda mansub salah satu tanda maf'ul dalam jumlah fi'liyah. Kemudian ini jamilan ini tidak pakai alif lam, hajron juga tidak pakai alif lam, berarti dua isim yang tidak pakai, sama-sama tidak pakai alif lam. Ini sifat mausuf ya. Hajron ini isimnya, jamilannya adalah sifatnya. Berikutnya, jadi banyak sekali fi'il amr di sini, banyak sekali perintah yang harus kita teliti, kita pahami ya. Kemudian perintah berikutnya wazarni, wa-nya huruf sambung, zarni, ya zarni ini fi'il amr, ni-nya itu pengganti dari ana ya. Ini maf'ulnya. Jadi zarni, zarnya itu fi'il amr domir anta, ni-nya itu maf'ulnya ya, pengganti dari ana. Kemudian wal mukadzibina ulin na'mati ya, wal mukadzibina ulin na'mati. Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati. Jadi di sini mukadzibinanya juga bisa muta'alliq ya. Muta'alliq itu berkaitan dengan perintah zarni ini ya. Kemudian ulin na'mati ya. Ulin na'mati ini idhofah ya. Dia menunjukkan kata milik ya. Berikutnya wa mahilhum qalilan. Ini mahil, ini juga fi'il amr lagi, domir anta, humnya menjadi maf'ul ya. Qalilannya ini maf'ul juga ya, maf'ul yang kedua. Kemudian inna ladaina ankalan wa jahiman. Inna ini seperti biasa ada huruf inna. Kemudian huruf inanya ada isim inna dan ada khobar inanya ya. Isim inanya adalah yang mansub. Yang mansub di sini adalah yang berbaris fathah ya. Ini ankalan. Ini inna ankalan wajahiman. Ankalan ini isim inaknya, kemudian wajahiman juga isim inaknya. Jadi ada dua, ankalan wajahiman. Ankalan dan jahiman ini menjadi isim, dua isim yang menjadi isim inna, ladainaknya adalah khobar inaknya. Berikutnya wa ta'aman za ghussatin wa azaban aliman ya. Ini tadi ankalan wajahiman wa ta'amin za ghussatin wa azaban aliman. Ini juga semuanya menjadi isim inna ini ya. Ta'aman za ghussatin, kemudian azaban aliman. Ini semuanya menjadi isim inna yang dimana masing-masing ini ta'aman za ghussatin dia menjadi jumlah ismiyah ya. Kemudian azaban aliman juga ini sifat mausuf ya. Atau ini juga bisa menjadi sifat mausuf ya. Berikutnya yauma tarjuful ardu wal jibalu, yauma tarjuful ardu wal jibalu. Yauma ini isim ya. Kemudian ini menjadi apa ya? Sebentar ya. Tarjufu ya. Tarjufu ini fi'il mudhari ya. Kemudian al-ardu wal jibalu. Al-ardu wal jibalu. Di sini al-ardu ini barisnya domah, dia tanda marfu ya atau rofa ya. Nah, dia menjadi fa'il dari jumlah fi'liyah, dari fi'il yang ada di depannya ya. Al-ardu wal jibalu ini jadi
fa'il, ini juga jadi fa'il ya. Ini tarjuful ardu wal jibal. Yaumanya ini penjelasannya ya, keterangannya ya. Keterangan bahwa yaum itu akan terjadi tarjuful ardu wal jibal. Kemudian wa kanatil jibalu kasiban mahila. Ini ada kana ya. Wa-nya huruf sambung, kana. Itu kana, kanu, kanat, kanata, kanat ya, sampai kanat itu domirnya hiya ya, hiya itu kembali kepada al-jibalu. Nah, kanat al-jibalu gitu ya. Jadi kanat al-jibalu kalau disambung jadi kanatil jibalu. Pakai baris kasroh di sininya ya. Nah, kemudian ini al-jibalu itu menjadi isim kana ya, atau mubtada'nya. Kemudian kasiban mahilan itu menjadi khobarnya. Kasiban mahilan ini bentuknya sifat mausuf ya, karena sama-sama tidak pakai alif lam, sama-sama nakirah. Berikutnya, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Inna itu ada huruf inna dan na ya, pengganti nahnu. Jadi ini huruf inna dan isim inna, nahnunya isim innanya. Kemudian khobar innanya adalah arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Ya, khobarnya panjang ya. Nah, khobarnya itu terdiri dari jumlah fi'liyah ya. Di sini fi'il dan fa'ilnya arsalna, arsala itu fi'ilnya, naknya, nahnunya adalah fa'ilnya. Kemudian rasulan, rasulan itu menjadi maf'ul ya. Ini fi'il fa'il, nahnu fa'ilnya. Rasulan ini menjadi maf'ulnya. Nah, rasulan ini penjelasannya atau sifatnya adalah syahidan ya. Rasulan syahidan alaikum. Alaikum ini menyatakan atau menerangkan, ala itu jar dan majrur menyerahkan kepada syahidan atau kepada rasulan ya. Rasulan syahidan. Kemudian ilaikum juga ini huruf jar dan majrur ya. Ini menjelaskan kepada arsalna. Jadi arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Berikutnya, kama arsalna ila fir'auna rasula. Kama ini huruf ya. Ada huruf jar dan majrur, ka dan ma ya. Kama itu ka-nya huruf jar, ma-nya majrur. Nah, ma-nya ini adalah isim mausul. Ya, jumlah silahnya adalah arsalna ila fir'auna rasula. Arsalna ini fi'il ya, fi'il dan fa'il, fa'ilnya nahnu. Kemudian rasulan itu menjadi maf'ulnya, ila fir'aunanya, ila huruf jar, fir'aunanya majrur. Ini fir'aun ila fir'auna itu menjadi muta'alliq ya, menjelaskan kepada arsalna. Fa'aso fir'aunur rasula ya, fa'aso ya, ini ini aso ya, aso itu fiil, fa-nya huruf sambung ya. Kemudian fiil, fa'ilnya adalah fir'aunu. Kalau tadi fir'auna, ini fir'aunu. Dia barisnya doma. Barisnya doma ini tanda marfu. Tanda marfu ini adalah salah satu tanda untuk menjadi fa'il dari fiil yang ada di depannya. Jadi aso fir'aunu rasula. Ini fa'ilnya, ini fiilnya, rasula ini maf'ulnya. Karena dia baris fathah, dia tanda mansub. Mansub itu menjadi maf'ul. Hadirin sekalian, sedikit lagi. Fa'akhoznahu anzan wabilan. Akhozna, ya, fa-nya huruf sambung. Akhozna, ini fi'il dan fa'il. Fa'ilnya na atau nahnu, ya. Akhozanya itu menjadi fi'ilnya. Hu-nya adalah maf'ulnya. Kemudian ahzan wabilan juga itu menjadi maf'ul yang kedua, ya. Ahzan wabilan ini sifat mausuf. Berikutnya, fa kaifa tattaquna in kafartum yauman yaj'alul wildana syiban. Fa kaifa, fa-nya huruf sambung ya. Kaifa ini huruf istifham untuk bertanya. Tattaquna ini fi'il mudhari', dhamir antum ya. Kemudian in kafartum yauman yaj'alul wildana syiban. In itu syarat ya. Syaratnya adalah kafartum yauman. Kafartum fi'il madi dhamir antum, yauman menjadi maf'ulnya karena baris fathah ini. Kemudian yauman dijelaskan oleh yaj'alul wildana syiban. Yaj'alu itu fi'il mudhari' dhamir tua, wildana syiban. Wildana syiban ini
wildana dan syiban itu ada dua fiil ya. Al-wildana itu fiilnya, maf'ulnya. Jadi ini fiilnya, fa'ilnya huwa, wildana itu maf'ul, syiban juga maf'ul juga yang kedua ya. Kemudian as-sama'u munfatirun bihi ya, as-sama'u munfatirun bihi. As-sama'u itu barisnya domah, dia marfu, dia menjadi mubtada ya. Mubtada untuk jumlah ismiyah ya. Kemudian munfatirun bihi ini khabarnya ya. Karena wa'duhu maf'ulan. Karena kalau ada kana berarti ada isim kana dan ada khabar kana ya. Isim kananya adalah wa'duhu ya. Wa'dun dan hu ini idhofah. Wa'duhu menjadi mubtada'nya atau isim kananya karena dia marfu ya. Kemudian maf'ulan khabarnya ini maf'ulan itu menjadi khabarnya ya. Berikutnya inna hazihi tazkirah. Inna ada huruf inna berarti setelah huruf inna ada isim inna dan ada khabar inna. Isim innanya yang mansub, khabar innanya yang marfu. Nah, di sini yang marfu itu tazkiratun. Nah, ini baris domah dia tanda marfu ya. Jadi ini menjadi khabarnya ya. Hazihi menjadi isimnya atau mubtada'nya atau kata tunjuk ini ya. Menjadi mubtada, tazkiratun adalah khabarnya. Kemudian faman syaa'a takhaza ila rabbih sabila. Fa man, ada fa ada man, fa-nya huruf sambung. Man ini isim mausul ya. Isim mausul tapi dia menjadi jawab syarat ya dari syarat yang di atas. Man syaa'a isim mausul jumlah silahnya adalah syaa'a. Nah, ya, syaa'a ini fi'il madi ya. Kemudian sya'a yang ittakhaza ila rabbih sabila. Sya'a yang ittakhaza sabilan ila rabbih gitu ya. Jadi ittakhaza ini fi'il madi ya. Kemudian maf'ulnya fa'ilnya huwa-nya kembali kepada man sya'a tadi. Dan sabilan ini maf'ulnya karena dia baris fathah, dia mansub ya. Ila rabbih ini jar majrur, ini menjadi muta'alliq ya atau penjelasan ittakhaza. Saudara semua, itu tadi penjelasan mengenai bahasa dari ayat 1 sampai ayat 19. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin menjelaskan dulu model mushaf yang lain ya, karena banyak model-model mushaf atau cetakan-cetakan mushaf yang sering kita jumpai. Nah, salah satunya ini kalau model-model seperti ini biasanya cetakan dalam negeri lah ya, cetakan di Indonesia. Ini mereka menggunakan mushaf seperti ini. Nah, ya yuhal muzammil ini ada tanda wakof ya, tanda wakof yaitu lam. Lam itu artinya kalau kalimat bahasa Indonesia itu kira-kira ini kalimat masih koma, belum titik gitu ya. Jadi kalau masih koma belum titik kalimatnya belum lengkap. Artinya maksud dan tujuannya belum bisa diputus sampai di sini. Harus kita lanjutkan pada kalimat berikutnya. Kemudian di sini juga kumilaila ila qalila ada lam lagi ya, masih koma lagi. Kemudian nisfahu awin kusminhu qalilan juga masih koma lagi. Masih perlu dilanjutkan. Kemudian auzid alaihi waratil qur'ana tartilan. Nah, ini ketemu waqaf tandanya huruf tok ya, huruf tok kecil, artinya mutlak. Artinya bahwa di sini kalimat sampai di sini dari ayat 1 sampai ayat 4 itu baru titik gitu ya kalau dalam bahasa Indonesia. Jadi baru bisa kita menyimpulkan pesan yang ingin disampaikan. Jadi hadirin sekalian, ketika kita membaca mushaf juga perhatikan juga tanda wakafnya, tanda wakaf bacaannya. Jadi biasanya kalau ahli qiraat itu membaca kalau ada lam itu dia membacanya sambung. Itu bagi mereka-mereka yang mungkin punya nafas panjang membacanya bisa sambung sampai ayat keempat. Tapi yang nafasnya tidak panjang atau bukannya ahli qiraat lah misalnya, ya silakan saja membaca boleh per ayat
ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila au zid alaihi waratil qur'ana tartila. Boleh membacanya per ayat, tapi makna yang ingin disampaikan itu baru bisa disimpulkan kalau sudah titik. Jadi jangan menerjemahkannya langsung disimpulkan per ayat ya, karena ayat ini belum titik ya, masih koma ya. Nanti setelah ini ada tanda baca ini baru kalimat titik ya. Hadis kan oke, kita lanjutkan saja kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil. Ini tadi huruf nida ya, ini memanggil. Ya ayyuha, hai orang-orang yang al-muzammil. Siapa itu al-muzammil? Al-muzammil adalah orang yang berselimut. Siapa itu orang yang berselimut? Nah, kalau orang yang berselimut dalam pengertian tidur, berarti orang yang tidurnya pakai selimut. Siapa orang yang tidurnya pakai selimut? Tentu orang yang tidurnya di tempat-tempat daerah dingin, daerah pegunungan, atau orang yang memang ruang tidurnya pakai pendingin, pakai AC misalnya. Nah, hadirin sekalian, kita pahami, kita tahu bahwa ayat Al-Quran itu kan berlaku untuk seluruh umat manusia, berlaku untuk sepanjang zaman. Apakah ayat ini hanya khusus buat orang-orang yang tidurnya di pegunungan, di tempat yang dingin, atau di tempat yang pakai ruang berpendingin, atau memang untuk umat seluruhnya ya. Kalau umat seluruhnya maka al-muzammil tidak bisa diartikan, dipahami hanya orang yang berselimut keredongan badan ya. Tentu yang dimaksud dengan selimut ini adalah selimut yang menyelimuti pandangannya, yang menyelimuti alam pikirannya. Wahai orang yang berselimut, selimut apa? Mungkin selimutnya dengan menyelimuti kebodohannya, menyelimuti diselimuti dengan kebodohan, dengan kesombongan, dengan keangkuhan, dengan egoisme, dengan alam pikiran yang ilmu-ilmu yang sudah mungkin ditancapkan oleh mereka sehingga masih tertutup ilmu-ilmu itu masuk ke dalam alam pikirannya. Jadi wahai orang yang dirinya masih diselimuti dengan kebodohan, dengan kejahiliahan, dengan kesombongan, dengan kezulmatan dan lain-lain. Perintahnya adalah kum, bangunlah, al-lail illa qalila, bangunlah di waktu malam illa qalila, kecuali sedikit, artinya sedikit tidurnya, bangunnya lebih banyak ya. Nah, saudaraku semua, cuma kadang-kadang sampai di sini ada orang yang sudah menerjemahkan bangunlah di waktu malam untuk sholat tahajud. Nah, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa surat Al-Muzammil ini adalah surat Makkiyah ya, surat yang diturunkan di periode-periode awal kerasulan, kenabian. Jadi apakah sudah ada perintah untuk sholat tahajud gitu ya. Sedangkan di sini juga memang tidak menyebutkan, baru disuruh bangun. Suruh bangun mau ngapain belum dijelaskan karena kalimatnya masih koma nih ya, masih ada lam kecil di atasnya bahwa ini kalimat masih berlanjut. Jadi jangan didahulukan atau diterjemahkan dengan tambahan dari penterjemah bahwa itu untuk sholat tahajud. Kenapa? Kalau ada tambahan-tambahan yang diambilkan dari si penterjemah, nanti khawatirnya justru tambahan itu menjadi subjektifnya penterjemah. Padahal Al-Quran belum mengarahkan seperti itu. Nah, hadirin sekalian, ada juga di antara kita tuh misalnya untuk mengistilahkan sholat tahajud, kegiatan-kegiatan sholat tahajud, misalnya mereka menyebutkannya kumilail. Kumilail, ketika ada kalimat kumilail, langsung asosiasinya sholat tahajud kan gitu ya. Atau orang mengartikannya sepertiga malam, langsung diasosiasikannya untuk sholat tahajud. Padahal kalau mau bicara sholat tahajud, jangan pakai ayat ini, karena ayat ini belum bicara sholat tahajud. Pakai misalnya surat Al-Isra ya, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Nah, itu kalau itu ayat untuk sholat tahajud. Tapi kalau ayat ini belum bicara sholat tahajud, baru bicara perintah untuk bangun malam. Kemudian ayat berikutnya, nisfahu awin kusminhu qalila. Nisfahu ini tambahkan darinya, dari lail itu, tambahkan dari bangun malamnya itu, karena yang disuruh tidur hanya qalilan ya, sedangkan bangunnya mungkin lebih banyak, suruh tambahkan, misalnya setengah nisfahu itu setengahnya ya, maaf, nisfahu itu setengahnya, berarti setengah malam, jadi bangunnya itu di setengah malam, au inkus minhu qalila, atau kurangin dari setengah malam itu sedikit ya, kurangin sedikit. Jadi
bangunnya kapan? Nisfahu, tengah malam, atau kurangin sedikit dari tengah malam itu, ya. Kemudian ayat berikutnya auzid alaihi, atau tambahkan dari malam itu, ya, atau dari setengah malam itu. Jadi lebih spesifik perintah untuk qumil lail itu adalah setengah malam, ya. Jadi begini, kalau misalnya kita katakanlah di Indonesia ngukur malamnya itu berapa jam? Kalau ukuran malamnya adalah mulai dari terbenam matahari sampai terbit matahari, berarti kira-kira jam 6 sore sampai jam 6 pagi, berarti jam 6 sore sampai jam 6 pagi itu jumlahnya 12 jam. Kalau tengah malamnya kira-kira jam berapa? Jam 12 malam, ya. Nah, kalau misalnya ditambahkan sedikit, berarti bangunnya kira-kira di 2/3 malam, ya. Di 2/3 malam berarti di 2/3 malam dari awal ngitungnya, ya. Berarti kira-kira jam 10-an lah, ya. Jam 9, jam 10. Kemudian kalau dikurangin sedikit, ya berarti kira-kira dari antara jam 2, jam 1, jam 2-an lah, kan gitu, ya. Nah, jadi patokannya bisa misalnya tengah malam, atau kira-kira jam 9, jam 10, atau kira-kira jam 1, jam 2. Tapi kalau misalnya ukurannya ngitung malamnya dari habis Isya misalnya, ya, katakanlah habis Isya itu jam 7, jam 8 gitu, ya, mungkin sampai menjelang subuh, ya, menjelang waktu fajar, berarti ya kira-kira malamnya itu kira-kira 8 sampai 9 jam, ya. Kalau itu ukurannya, ya berarti tengah malamnya itu di jam 12 malam, kemudian ya mungkin 2/3-nya ya mungkin kira-kira jam 10 atau jam 11, mungkin sepertiganya kira-kira antara jam 1, jam 2 lah, ya, gitu, ya. Jadi hadirin sekalian, perintah untuk qumil lail, perintah untuk bangun malam, kapan bangun malamnya? Tengah malam, atau kurang sedikit berarti bisa 1/3 malam, ya, antara jam 1, jam 2 itu, atau mungkin tambahkan sedikit, ya berarti kira-kira jam 10, jam 11-an lah, gitu, ya. Ini fleksibel saja mengukurnya. Kemudian mau ngapain, kan gitu, ya. Nah, perintah berikutnya dari qumil lail adalah warattilil Qur'ana tartilan. Ratil Quran tartilan. Nah, hadirin sekalian, istilah ratil Quran, ada orang menerjemahkannya bacalah Al-Quran dengan tartil, ya. Kalau pada istilah tartil juga ada di surat Al-Furqan misalnya, itu ada, ya. Kemudian kalau kita membaca Quran itu istilahnya macam-macam lah, ya. Ada yang menggunakan istilah tilawah. Tilawah dari kata tala, yaitu tilawatan. Tilawah itu membaca Quran, ya. Kemudian ada juga yang istilahnya tadarus, ya, dari kata tadarosa, ya. Dari kata darosa, ya. Darosa jadi tadarosa, jadi tadarusan. Kemudian ada juga yang mengistilahkan misalnya kiroah, ya. Kiroah dari kata qoro'ah, ya, jadi kiroatan, ya. Kemudian ada juga yang dari rotala, ya, jadi tartilan. Jadi hadirin sekalian, banyak model-model istilah-istilah dalam membaca Quran. Ada lagi istilah-istilah yang lain. Nah, khusus untuk istilah yang lebih spesifik, waktunya sudah ditentukan malam, kemudian setelah bangun dari tidur, kemudian waktunya setengah, 1/3 atau 2/3 malam, ini ratil Quran tartilan, itu adalah dalam rangka membaca Quran. Tentu di sini membacanya bukan sekedar selewatan membaca saja, ya, artinya setelah membunyikan huruf lewat selesai, ya, bukan itu, ya. Tapi pengertian dari membaca itu, kalau kita buka kamus bahasa Indonesia, membaca itu adalah bisa dengan membunyikan huruf, membunyikan dalam arti dengan suara yang keras, suara yang lantang, atau bisa membaca dalam hati. Kemudian membaca itu tujuannya adalah dalam rangka mengambil pesan, ya, atau si penulis itu menyampaikan pesan, sehingga pesan itu dibaca oleh si pembacanya yang menerima pesan untuk kemudian ditindaklanjuti, ya, untuk diamalkan, gitu, ya. Nah, hadirin sekalian, jadi proses ratil Quran tartila itu adalah membaca dengan sungguh-sungguh, membaca dengan saksama. Kenapa? Karena waktunya juga sudah tertentu, dengan rank, dengan jumlah waktu juga yang sudah tertentu, dengan suasana juga yang sudah tertentu, ya, kan gitu, ya. Ini butuh konsentrasi, butuh kesungguhan dalam membacanya, sehingga
ratil Quran tartila bukan hanya sekedar membaca sambil lewat saja, tapi membaca dengan kesungguhan, dengan mempelajari makna yang disampaikan, sehingga setelah kita membaca, kita memahami maknanya, kemudian pesannya yang ingin disampaikan oleh Al-Quran itu kita pahami, untuk kemudian kita laksanakan. Nah, hadirin sekalian, itu istilah ratil Qur'ana tartila. Jadi kalau bagaimana kalau sekarang saya hanya baru bisa membaca saja? Silakan lanjutkan ya. Kalau mungkin kita ini membacanya belum lancar, ya sudah lanjutkan, lancarkan membacanya. Kalau sudah lancar membacanya, tingkatkan kualitas dan kuantitasnya. Kuantitasnya artinya jumlah volume membacanya lebih banyak lagi, kemudian kualitas membacanya lebih baik lagi. Mungkin yang katakanlah kalau kurang fasih, ya silakan bacanya lebih baik lagi agar membacanya lebih fasih, ya, makhraj huruf dan sebagainya. Kemudian tingkatkan kelasnya, kelas membaca. Kalau misalnya kita punya putra-putri, punya anak yang masih sekolah, mungkin di sekolah dasar, dia ditugaskan untuk membaca buku-buku pelajarannya, ya tentu diharapkan setelah dia membaca buku pelajarannya, dia memahami isinya, kemudian nanti dia bisa menjawab soal-soal yang ditanyakan sesuai dengan tingkatan sekolahnya, tingkatan pelajarannya. Tapi semakin lama dia sekolahnya semakin meningkat, belajarnya semakin tinggi, maka tentu bacaan-bacaannya juga lebih semakin tinggi, semakin berbobot, semakin ya katakanlah kalau bicara semakin sulit ya semakin sulit, tapi itu disesuaikan dengan tingkatan pelajarannya. Nah, begitu juga kita. Nah, kalau kemarin kita sudah belajar membaca, kemudian kita sudah lancar membaca, kemudian sudah lebih baik fasih membaca, volumenya sudah ditingkatkan, maka kelas membacanya juga ditingkatkan. Yang tadinya membaca hanya sambil lalu saja, sekarang membacanya untuk dalam rangka memahami apa yang kita baca. Hadirin sekalian, kemudian inna sanulki alaika kaulan tsaqila. Inna sanulki, sesungguhnya kami akan menurunkan, akan memberikan kepadamu itu, kepada si al-muzammil yang kumilail, yang melakukan ratil Quran tartilan, apa yang diberikan Allah kepada kita itu adalah kaulan tsaqilan. Kaulan tsaqilan itu diterjemahkan menjadi kalimat atau kata yang berat. Nah, kan gini ya. Nah, sekarang kalau bicara berat itu kan berkaitan dengan massa ya. Kalau dalam ilmu biologi atau ilmu fisika itu benda itu kan kita bagi menjadi 3 ya. Ada benda padat, benda cair, benda gas ya. Semuanya punya massa kan gitu ya. Ada beratnya kan gitu. Nah, sekarang kalau kaulan, kalau ucapan atau ilmu itu beratnya di mana kan gitu ya. Nah, hadirin sekalian, kalau kita bicara sebuah benda, benda itu menempati ruang. Ya, benda padat itu menempati ruang. Misalnya begini, ini contoh ya, ini handphone, ini benda padat ya. Ketika ada benda lain ya, ada benda lain, maka ketika kita mau tempatkan ini handphone, maka dia harus menggeser benda yang ada yang di tempat semula ya. Dia menggeser benda yang ada. Itu kalau sesama benda padat. Atau misalnya ketika kita masukkan ke dalam benda cair, maka yang cair itu juga harus keluar dari wadahnya agar benda yang lain bisa mengisi ruang itu ya. Kemudian kalau misalnya yang ditempati adalah benda gas, juga mungkin di sini tampak tidak ada benda yang kelihatan. Tapi di sini tentu ada gas ya, ada oksigen, ada gas-gas yang lain. Ketika ada benda kita masukkan ke sini, maka udara, oksigen atau benda-benda lain yang ada di sini juga harus tergeser karena diisi oleh benda yang baru. Jadi benda itu baik padat, cair maupun gas, dia menempati ruang. Nah, sekarang kalau kaulan itu juga adalah benda ya, adalah isim, adalah kata benda. Tapi kaulan juga dia menempati ruang. Cuma memang bedanya kalau ini benda ada yang mungkin kalau dalam bahasa Indonesia ada yang benda yang abstrak ya, yang tidak kelihatan, yang tidak tampak, atau mungkin kalau istilah akuntansi itu ada yang aset yang tangible dan intangible ya. Ada aset yang berwujud ya, ada aset yang tidak berwujud. Misalnya kalau perusahaan punya aset yang tidak berwujud, misalnya skill karyawannya, nah itu aset walaupun memang nggak kelihatan. Kemudian misalnya nama baik
ya. Nama baik juga itu aset, karena perusahaan tidak mau nama baiknya tercemar, rusak ya. Atau misalnya kepercayaan, atau misalnya prestasi-prestasi yang mungkin jaringan marketnya sudah tersebar luas, itu juga adalah aset yang intangible yang tidak kelihatan ya, tapi itu punya makna, punya arti penting. Demikian juga dengan kaulan sakilan. Kaul itu ucapan ya. Tentu di sini bukan berat dalam arti diukur timbangan, tapi dia ucapannya itu berbobot. Ada orang yang mungkin orang yang tanpa ilmu, dia ngomong, dia berucap, dia bertutur kata, tapi tutur katanya tidak berisi, tidak ada nilai, tidak ada manfaatnya. Tapi beda orang yang mungkin dia berilmu tinggi, maka ketika dia bertutur kata, dia berucap, yang keluar adalah ilmu yang bermahkota di dalam alam pikirannya. Sehingga ketika orang yang berucap itu adalah orang-orang yang katalah punya ilmu tinggi, yang keluar justru ilmu semua, atau bahasa sekarang tuh suka ngomongnya ini daging semua kan gitu ya. Artinya kaulan sakilan itu adalah ilmu yang berbobot. Gitu ya. Ilmu yang berbobot punya tempat nggak? Punya ruang nggak? Punya. Di mana? Ya, dia akan mengisi ruang alam pikiran kita, ruang kesadaran kita, ruang kolbun kita, ya, ruang alam pikiran kita, sehingga nanti ketika alam pikiran itu sudah terisi oleh kaulan sakilan, oleh dari hasil ratil itu, maka nanti yang terucap, yang keluar dari mulut, yang keluar dari kata-kata itu adalah kata-kata yang sesuai dengan ilmu yang kita dapatkan. Kemudian tingkah laku yang kita kerjakan juga adalah dibimbing oleh ilmu yang kita dapatkan. Kaulan sakilan itu dapatnya dari mana? Dari hasil ratil Qur'ana tartilan. Jadi setelah kita mempelajari sungguh-sungguh ini ratil Quran, maka kita akan mendapatkan kaulan sakilan dari Allah, yaitu ilmu yang hebat, ilmu yang berbobot. Ya. Kemudian inna nasyiatal laili hiya asyaddu wat'an wa aqwamutila. Kenapa dibangun malam itu ya? Kenapa waktunya malam itu? Karena dia lebih kuat untuk menerima pelajaran. Wa aqwamutila, dan dia lebih lebih kuat ya, lebih meresap lah kan gitu ya. Jadi kita tahu bahwa suasana malam itu suasana yang hening, suasana yang sunyi, suasana yang sepi, suasana yang tenang. Jadi struktur udara juga kalau di luar itu antara siang dengan malam itu, kalau di siang itu udara itu cukup longgar ya. Tapi kalau di malam hari itu struktur udara itu lebih pekat, lebih tenang, lebih kuat. Sehingga ketika kita bangun malam, tentu sehabis punya kesibukan di siang hari, badan lelah dan sebagainya, diisi dengan waktu istirahat di malam hari. Kemudian setelah istirahat cukup, maka diperintahkan untuk qumil untuk bangun malam dengan kondisi fisik yang sudah segar lagi, kemudian dengan suasana yang hening, dengan suasana yang tenang, dengan suasana yang tidak bising dan sebagainya. Maka ketika melakukan ratil Quran, maka dengan suasana-suasana yang penuh konsentrasi itu daya resapnya, daya tangkapnya itu menjadi lebih baik, lebih kuat. Kemudian kenapa tidak siang? Karena innalaka fin nahari sabhan tawilan. Karena di siang hari itu kamu punya sabhan tawilan. Sabhan itu kesibukan, ya, kesibukan yang panjang, kesibukan yang banyak. Karena umumnya kita di siang hari itu ya mungkin yang jadi pelajar sibuk dengan kegiatan belajarnya, kegiatan sekolahnya, kegiatan kampusnya, yang jadi ibu rumah tangga sibuk dengan kegiatan rumah tangganya, yang jadi pekerja sibuk dengan pekerjaannya dan sebagainya, karena siang hari itu adalah punya kesibukan yang panjang, sehingga ratil Quran, mempelajari Quran itu bisa difokuskan di malam hari. Kemudian setelah itu, setelah dapatkan kaulan sakilan, maka perintah untuk berikutnya. Jadi dari awal kita sudah ada beberapa fil amr nih ya, beberapa perintah yang harus kita jalankan. Yang pertama qumil ya, yang kedua tambahkan atau kurangin itu perintah ya. Kemudian yang ketiga ratilil Qur'ana tartila ya. Berikutnya adalah wazkur isma rabbika. Wazkur isma rabbika. Ini
suka zikir itu kita terjemahkan menjadi ingat Allah kan gitu ya. Padahal zikir itu, zikrun itu ya, itu bukan hanya mengingat ya, tapi bisa memperhatikan, bisa mengenang, bisa mengambil pelajaran, bisa mengenal dengan seksama, bisa mengerti, bisa mengingat. Jadi istilah-istilah zikir itu juga punya arti yang banyak ya. Nah, isma robika, isma itu apa? Isma itu ismun. Ismun itu apa? Ismun robika. Robika itu siapa? Robika itu Allah, Tuhanmu, ya kan gitu ya. Berarti robika bisa diganti dengan kata lain ismallah atau ismillah, ya. Nah, wazkur isma robika berarti uzkur kepada ismillah, ya. Kalau di surat Al-Alaq ada perintah ikra bismi rabbika. Ikra bismillah, rabbika kan Allah kan gitu ya. Jadi ikra bismillah. Maka kita jawab ana bismillahirrahmanirrahim. Nah gitu ya. Nah, sekarang isma itu apa? Ya, ismun itu apa? Ismun itu nama ya. Kalau pada kisah Nabi Adam itu mau diangkat jadi khalifah. Nabi Adam itu mau dipersiapkan jadi khalifah. Maka dia diajarkan al-asma. Al-asma itu jamak dari ismun. Kalau satu itu ismun, kalau jamak itu al-asma. Nah, kalau orang mau diangkat jadi khalifah, maka dia perlu dipersiapkan. Dengan apa? Tentu dengan ilmu kekhalifahan. Gitu ya. Kalau kita misalnya dipersiapkan jadi manajer, gitu kan? Maka kan tidak sembarang orang yang bisa diangkat jadi manajer. Maka orang-orang yang sudah dipersiapkan ilmu manajemen, gitu ya. Ilmu manajemen, ya manajemen apa nih? Kan gitu ya. Manajemen sumber daya manusia misalnya, maka dia sudah harus mengenal psikologi manusia. Dia harus mengenal karakter dan sebagainya. Misalnya manajemen apa? Manajemen keuangan, dia juga dipersiapkan dengan ilmu tentang keuangan, akuntansi dan sebagainya. Misalnya manajer pemasaran, ya dia harus menguasai ilmu marketing dan sebagainya. Jadi yang mau diangkat ini Adam ini mau diangkat jadi khalifah, maka dia harus dibekali dengan ilmu kekhalifahan. Jadi al-asma itu bukan sekedar nama-nama saja. Jadi Adam Sinidam, ini gue kenal ini namanya mouse, ini namanya handphone, ya, ini namanya mic dan sebagainya. Bukan itu, tapi di samping dia mengenal nama-namanya, dia juga harus mengenal fungsi-fungsinya, ya. Maka al-asma itu atau ismun itu bukan hanya sekedar nama, tapi dia adalah ilmu, dia adalah ajaran. Sekarang ini ismun atau isma atau suka dipelesetkan menjadi isme. Nah, ada misalnya Pancasilaisme, ada Soekarnoisme, ada nasionalisme, ada kapitalisme, ada komunisme, ada seterusnya ya. Ada isme yang lain. Isme itu diambil dari kata isma, dari kata ismun yang berarti ajaran. Jadi wazkur isma rabbika, uzkur itu bukan hanya mengingat, tapi mengingat dengan penuh kesadaran. Jadi wazkur isma rabbika, maka hidup sadarlah kalian. Dengan apa? Dengan ismi rabbika, dengan ajaran Allah, dengan ajaran Tuhanmu. Dari mana ajaran Tuhanmu? Yang telah Allah berikan dalam bentuk kaulan sakilan. Dari mana mendapatkan kaulan sakilan? Dari ratilul Qur'ana tartilan. Gitu ya. Kemudian watabattal ilaihi tabdilan, ya ini apa ya? Mana tadi? Inna maaf ya, ini kita tadi pakai mushaf yang ini. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtilan, dan beribadahlah ya, beribadah dengan sesungguh-sungguhnya gitu ya. Wazkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtilan. Jadi hidup sadarlah kalian dengan
dengan ajaran Allah, dan tentu beribadah menunaikan kewajiban-kewajiban juga atas bimbingan dari ajaran Allah. Nah, Rabbul Masyriqi wal Maghribi la ilaha illa huwa fattakhizhu wakila. Rabbul Masyriqi, ini Allah Tuhan pembimbing yang menguasai al-Masyriqi dan al-Maghribi. Masyriq itu belahan timur, al-Maghribi itu belahan barat. Nah, hadirin sekalian, tentu ini bukan hanya soal bicara bicara bagian bumi, tapi kalau zaman Nabi, zaman Rasul juga istilah blok timur dan blok barat itu sudah ada, kan gitu ya. Sehingga sekarang ini juga ada blok timur dan blok barat, cuman memang pemain-pemainnya saja yang berganti. Nah, kalau pada zaman Nabi itu ada blok timur dan blok barat, yaitu ada Persia dan Romawi, ya. Maka Rabbul Masyriqi wal Maghribi yaitu Tuhan yang pembimbing yang menguasai belahan atau yang lebih mengungguli, ya, ilmu yang yang menguasai belahan timur dan belahan barat, yang mengungguli ilmu yang dikuasai oleh blok timur dan blok barat. Kemudian la ilaha illa wa fattakhizhu wakilan. Maka la ilaha illa, maka tidak ada ilah, tidak ada pedoman hidup, ya, illa huwa, kecuali yang diajarkan oleh dia, oleh Allah, ya. Fattakhizhu wakila, maka pegang teguhlah ajaran itu, ya. Fattakhizhu wakila. Jadikan dia sebagai wakilan, ya, sebagai pelindung, ya. Jadi kita berlindung dengan Allah yang memiliki ajaran yang menguasai belahan timur dan belahan barat. Maka tidak ada ajaran lain selain ajaran Allah yang kita berpedoman hidup dengannya. Kemudian wasbir ala ma yaquluna, ya, wahjurhum hajran jamilan. Wasbir itu dari kata, ya, mungkin kita suka dengar istilah sabar, ya. Hidup sabarlah kalian, bersabarlah kalian, teguh bertahanlah kalian, atas apa? Atas ma yaquluna, atas apa yang mereka ocehkan, atas apa yang mereka katakan. Jadi hadirin sekalian, ketika kita mendapatkan kaulan sakilan, mungkin kalau kita mendakwahkan kaulan sakilan itu atau menyampaikan atau menceritakan kaulan sakilan itu, apa yang kita dapatkan dari hasil latih, mungkin orang banyak akan mencibir, banyak akan melecehkan, atau banyak akan, ya, bahasanya ngatain lah, kan gitu ya. Nah, kenapa? Mungkin saja mereka-mereka yang mungkin punya gelar pendidikan lebih tinggi, punya ilmu yang lebih banyak, sedangkan kita mendapatkan ilmu dari hasil kajian Ratil Quran, mungkin ketika kita sampaikan mungkin ini sangat berbeda dengan apa yang mereka miliki, ya tentu kita akan mendapatkan cemoohan dari ilmu-ilmu yang mereka sudah punya lebih dahulu, kan gitu ya. Maka kata Allah, wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamilan. Bersabarlah, teguh bertahanlah dari apa yang akan menimpa kalian itu, dari ocehan segala macam umpatan, cacian dari mereka-mereka, ya, yang tidak melakukan ratil Quran tentunya. Wahjurhum hajran jamilan, tapi kalaupun memang harus menolak ungkapan-ungkapan mereka, ya lakukan dengan cara yang bijak, dengan cara yang baik. Kemudian wazarni wal mukadzibina ulil na'mati wa mahilkum qalilan. Wazarni, kata Allah, biarkanlah, ya, biarkanlah ini urusan Allah, ya, terhadap sikap-sikap al-mukadzibin, terhadap sikap-sikap orang yang mendustakan ajaran Allah. Biar nanti Allah yang akan memberi balasan kepada mereka. Tugas kita hanya kumilail, kemudian ratil Quran, kemudian wazkurisma rabbika. Ya, itu saja tugas kita. Kemudian wasbir ala ma yaqulun, perkara urusan-urusan omongan ocehan orang lain, ya, di luar sana yang mereka sebagai al-mukadzibin, yang banyak bertentangan dengan kita,
Ya itu biarkan saja ya. Kemudian innaladaina ankalan wajahiman ya. Ini di sisi mereka itu seperti belenggu ya. Kenapa? Karena mereka sudah mengikat diri dengan ilmu-ilmu yang ada pada mereka ya. Jadi ilmu-ilmu yang mereka sudah miliki itu membelenggu mereka, sehingga ketika didakwahkan ilmu-ilmu yang datang dari Al-Qur'an, mereka menjadi kesulitan ya. Kemudian waktu aman zawusatin wa azaban aliman, itu ajaran-ajaran yang mereka miliki itu seperti orang makan tapi makannya itu nyangkut di tenggorokan. Itu jadi ketelan juga enggak, keluar juga enggak. Itu sangat mengganggu pernafasan, sangat mengganggu kerongkongan. Kemudian yaumatar juful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahilan. Nah, ini sebelum ini saya lanjut, saya ingin membuka atau mengungkap surat Ar-Ra'd ayat 31 ya. Kalau di surat Ar-Ra'd ayat 31 itu diungkapkan, ini saya ambil potongan ayatnya saja. Walau anna Qur'anan suyirat bihil jibalu au qutti'at bihil ardu au kulima bihil mauta. Dan sekiranya ada satu bacaan Qur'anan ya. Kemudian yang dengan itu suyirat bihil jibalu, dengan itu gunung-gunung dapat digoncangkan. Kemudian au qutti'at bihil ardu ya, bumi jadi terbelah. Kemudian au kulima bihil mauta, orang yang sudah mati dapat bicara. Nah, ini apa ini pengertiannya ya. Nah, saya kembali ke kembali kepada ayat Al-Muzammil ya. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Pengertian jibalnya di sini apa ya? Kalau pada surat Ar-Ra'd ayat 31 itu ada ungkapan, ada satu bacaan, satu kalimat, satu kitab ya, yang di sini ada yang kita sebut Al-Qur'an misalnya. Al-Qur'an ini diturunkan, kemudian itu menjadi al-jibal, itu menjadi goncang, menjadi goyang. Kemudian bumi menjadi terbelah. Kemudian orang yang tadinya sudah mati bisa ngomong. Nah, ini bahasa lurus, bahasa secara langsung, atau memang ada ungkapan-ungkapan yang ingin disebutkan. Jadi begini, kalau kita ke daerah-daerah pegunungan, tentu pegunungan itu adalah bagian bumi, bagian tanah yang letaknya lebih tinggi daripada tanah umumnya, tanah datar ya, bagian bumi. Jadi al-jibal juga itu bagian bumi, tapi bagian bumi yang tidak pada umumnya, dia letaknya lebih tinggi. Dan jarang orang yang mendaki ya. Ada orang yang mendaki tapi tidak sampai kepada, ya mungkin ada juga tapi tidak banyak yang bisa berhasil mencapai puncaknya. Nah, hadirin sekalian, kalau saya menangkapnya pesannya begini. Al-ardu itu adalah sebagai masyarakat pada umumnya yang terhampar, yang ada di kebanyakan orang. Kemudian al-jibal itu adalah bagian dari masyarakat tapi yang berada pada posisi yang lebih tinggi. Katakanlah misalnya pejabat lah ya. Kemudian ketika dakwah ini disampaikan, maka bagi mereka-mereka yang tidak menerima dakwah Al-Qur'an, bagi mereka-mereka yang mendengar ayat ini kemudian mereka menutup diri ya, innallazina kafaru, mereka menolak dakwah ini, maka bagi al-jibal, bagi mereka-mereka yang punya posisi menjadi petinggi-petinggi di lingkungan atau petinggi-petinggi di tempat yang ada di sekitarnya, maka dia merasa tergoncang, merasa terganggu dengan adanya dakwah ini ya. Kemudian masyarakat yang tadinya masyarakat umum yang di bawah bimbingan al-jibal itu, di bawah para tokoh-tokoh masyarakat itu menjadi terbelah. Ada orang yang menerima dakwah ini, ada juga yang tidak. Jadi pada ayat ini ya, yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila ya. Jadi setelah dakwah Al-Qur'an ini disampaikan, maka bumi ini menjadi terbelah ya,
bumi ini menjadi dua, masyarakat umum ini menjadi terbelah menjadi dua, yaitu ada kelompok yang mau mendengar, mau menerima dakwah Al-Quran ini, dakwah dari hasil ratil Quran tartilan, dakwah dari kaulan sakilan, ada juga yang tidak mau ya. Kemudian bagi mereka-mereka yang pada punya posisi kedudukan lebih tinggi, tentu ini sangat menggoncangkan kedudukan, meresahkan jabatan yang mereka miliki ya. Berikutnya, inna arsalna ka ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula. Nah, ini contoh ya, kalau ayat Al-Muzammil ini turun pada zaman Nabi Muhammad. Nah, ketika ayat Al-Quran ini turun kepada zaman Nabi Muhammad, maka ada kelompok-kelompok orang yang tadinya menjadi pengikut setia kaum Quraisy, maka mereka menjadi terbelah. Yang sebagian mau mengikuti dakwah Nabi, yang sebagian lagi tetap dengan mengikuti ajaran nenek moyangnya. Kemudian para tokoh-tokoh pembesar itu menjadi was-was, menjadi khawatir, menjadi tergoncang mentalnya, menjadi tergoncang jiwanya setelah mendengar dakwah Al-Quran ini. Ya mungkin di situ ada Abu Jahal, Abu Lahab, dan seterusnya. Nah, kalau pada contoh ini Allah mengungkapkan kepada Nabi Muhammad seperti halnya inna arsalna ilaikum rasulan, kami telah mengutus rasulan kepada kalian ya. Ini disebutkan inna kama arsalna ila fir'auna rasula, sama seperti kami telah mengutus rasul itu kepada Fir'aun. Nah, gitu ya. Nah, saya ingin ungkapan ini kata syahidan ya. Syahidan itu syahid ya. Syahid itu suka diterjemahkan kalau orang bersyahadat asyhadu alla itu diartikan menjadi bersaksi ya. Kalau syahidan, syahid itu kalau orang yang gugur dalam medan juang itu dia menjadi pembela agama Allah. Istilah saksi atau syahidan itu juga bisa diterjemahkan menjadi pembela. Misalnya begini, dalam dunia hukum kita itu ada jaksa yang menuntut si terdakwa, kemudian ada hakim yang memutuskan perkara, dan ada pengacara yang membela terdakwa. Nah, si jaksa itu dia akan menuntut benar apa salah si terdakwa, tetap aja dia tuntut. Kemudian si pembela, si pengacara, tugasnya adalah dia membela si terdakwa, benar apa salah dia tugasnya membela. Nah, nanti hakim akan memutuskan sesuai dengan perkara yang dia sidangkan. Di sisi lain ada yang namanya saksi. Nah, nanti dari proses persidangan itu maka diundanglah saksi. Saksi itu tugasnya adalah membenarkan, ya, menjadi saksi, menyaksikan bahwa misalnya si A, kalau memang dia benar-benar menjadi saksi bahwa si A telah melakukan kejahatan, ya dia menyatakan bahwa dia telah melakukan kejahatan. Tapi kalau di persidangan ketika dia benar-benar memang tidak menyaksikan si A itu melakukan kejahatan, maka dia akan menyatakan dia tidak melakukan kejahatan. Jadi saksi dalam hal ini adalah membela yang benar. Membela benar dalam arti kalau memang dia salah, katakan salah. Kalau dia tidak bersalah, maka katakan tidak bersalah. Jadi saksi ini adalah pembela. Pembela apa? Pembela kebenaran. Jadi inna arsalna ilaikum rasulan syahidan. Kami telah mengutus kepadamu itu rasul yang menjadi syahidan, yang menjadi pembela, ya, yang menjadi pembela kebenaran atas kalian. Kemudian kama arsalna ila fir'auna rasula, seperti halnya kami telah mengutus rasul kepada Fir'aun. Cuma fa'asa fir'aun rasula, ya. Cuma si Fir'aun itu membangkang, cuma si Fir'aun itu menentang dakwah para rasul. Fa'ahoznahu ahzan wabilan. Kemudian fakaifa tattaquna in kafartum yauma yaj'alul wildana shiba. Jadi bagaimana Anda kalian bisa bertakwa jika kalian itu masih kafartum, jika kalian itu masih bersikap negatif, masih bersikap menentang dakwah Al-Qur'an. Ya, seperti halnya misalnya di sini contohnya Fir'aun tentu dengan
para pengikut-pengikutnya, atau zaman yang dialami oleh Nabi, ya misalnya dengan Abu Jahal, Abu Lahab dan sebagainya, ya. Fakaifa tatakuna in kafartum yauma yaj'alu wildana siba, sampai kapanpun, ya, sampai dari usia anak-anak, dari usia balita sampai beruban gitu ya, dari usia kecil sampai ubanan pun, kalau Anda bersikap negatif, kalau Anda bersikap menutup diri dari dakwah Al-Quran, sampai kapanpun Anda tidak akan pernah tatakun, ya, tidak akan pernah bertakwa, ya. Kemudian as-sama'u munfatirun bihi, ya. Di sini as-sama'u munfatirun bihi, pada hari itu langit terbelah, ya. Ini as-sama'u munfatirun bihi karena wa'duhu maf'ulah, ya. Janji Allah pasti terlaksana. Jadi kalau struktur di dalam masyarakat, kalau tadi ada al-ardu itu sebagai masyarakat pada umumnya, kemudian ada al-jibalu karena para tokoh-tokoh pemimpin di lingkungan, tapi as-sama'u itu adalah tokoh-tokoh di katakanlah pemimpin-pemimpin di sebuah negara. Jadi ketika dakwah ini mulai disampaikan, mulai didakwahkan, mulai disebarluaskan, maka dakwah ini semakin lama semakin tersebar, semakin banyak yang mengikuti, maka al-ardunya terbelah dua, ya. Yang satu sisi dia mengikuti kelompok dakwah Al-Quran, sebagian lagi tidak mengikuti. Semakin banyak yang mengikuti dakwah Al-Quran, maka kelompok-kelompok al-jibar, kelompok-kelompok para pembesar lingkungan ini merasa terganggu, merasa tidak nyaman dengan kedudukannya, ya. Kemudian semakin lama dakwah ini semakin membesar, maka juga nanti akan mengganggu para pucuk-pucuk pimpinan di sebuah lingkungan, di sebuah negara, ya, di sebuah daerah, ya. Makanya as-sama'u terlebih, maka si kelompok as-sama'a juga para pembesar-pembesar negeri juga nanti akan terbelah. Ada yang memang mendengar dakwah Nabi, ada juga yang tidak mendengar, tidak mau mengikuti dakwah Nabi. Seperti yang dialami Fir'aun misalnya, banyak para pembesar-pembesar bangsawan-bangsawan zamannya Fir'aun yang akhirnya mau mengikuti perjalanan atau dakwah Nabi Musa, tapi ada juga yang tidak mau, yang tetap bersama Fir'aun. Inna hazihi tazkirah faman sya'at tahaza ila rabbihi sabila. Ini semua cerita, ya, baik berkaitan dengan lingkungan yang kita alami sekarang maupun dengan kisah-kisah Fir'aun dan mungkin kisah-kisah para nabi dan rasul yang lainnya yang nanti akan kita temui dalam proses Ratil Quran ini semua tazkirah, ini semua pelajaran yang patut kita pelajari, yang patut kita ambil pelajaran di dalamnya. Hadirin sekalian, kira-kira itu yang dapat kami sampaikan, ya. Kemudian faman sya'at takhadha ila rabbihi sabila, bagi siapa yang mau mengikuti ajaran Allah, tentu dia akan mendapatkan bimbingan petunjuk dari Allah. Itu saja, semoga bermanfaat, dan kalaupun banyak hal-hal yang kurang berkenan, semata-mata kekurangan kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kalaupun bermanfaat, silahkan berbagi kepada kerabat kita. Semoga ini menjadi amal jariah bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.